Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Manajemen. Kali ini saya akan menyampaikan manajemen strategik, khususnya adalah formulasi visi dan misi. Untuk Anda yang belum subscribe, terima kasih untuk dapat subscribe. Pentingnya pernyataan visi dan misi dalam sebuah organisasi bisnis memainkan peran penting dalam organisasi, di mana pernyataan visi misi menjelaskan tujuan organisasi dan menanamkan rasa memiliki identitas dari organisasi dan karyawan. Hal ini tentu saja memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras demi meraih kesuksesan. Pernyataan misi berperan sebagai North Star metric yang memberikan arahan yang harus diikuti oleh organisasi. Sedangkan pernyataan visi memberikan tujuan yang ingin dicapai dengan mengikuti arahan tersebut. Pernyataan visi dan misi membantu menyelaraskan sumber daya organisasi dengan tepat untuk mencapai masa depan yang sukses. Kemudian, dalam manajemen bisnis, bahwa hal yang paling penting pada saat formulasi adalah menyusun atau membangun visi misi. Pembangunan visi misi itu didapatkan dari environmental scanning, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Untuk membedakan antara visi misi, strategi, dan taktik, di sini digambarkan dalam piramida, di mana urutan teratas adalah visi misi, kemudian dijabarkan ke dalam objektif atau tujuan perusahaan, kemudian tujuan dijabarkan dalam strategi, dan strategi dijabarkan dalam taktik. Untuk membedakan antara visi dan misi, visi lebih menjelaskan kepada what do we want to become, sedangkan misi is about what is our business about. Di visi itu, what do we want to become, ingin menjadi apa perusahaan ini, atau kita ingin menjadi apa di dalam perusahaan ini, atau kita ingin berkontribusi apa terhadap visi perusahaan ini. Itu harus bisa didapatkan sense-nya bagi seluruh anggota perusahaan. Sekarang kita melihat visi dari perusahaan internasional. Visi dari Apple ini, to make the best product on earth and to leave the world better than we found it. Atau untuk membuat produk terbaik di bumi dan meninggalkan dunia lebih baik daripada yang kita temukan. Ini adalah visi. What do we want to become? To make the best product on earth. Nah, di sini yang diperlihatkan adalah ingin menjadi perusahaan yang dapat membuat produk terbaik di bumi. Dan meninggalkan dunia lebih baik daripada yang kita temukan. Jadi untuk meningkatkan kualitas produk-produk ya, untuk yang memberikan dampak kepada perbaikan hidup di dunia.
Sedangkan kita melihat perusahaan Amazon. Nah, untuk visi Amazon, to be Earth's most customer-centric company, ingin menjadi pusat dari pelanggan, semua pelanggan, pusat perusahaan pelanggan di bumi. Jadi untuk menjadi perusahaan yang paling digemari, ya, yang paling dituju oleh para pelanggan. Sekarang kita lihat Google, visi Google, ya. Google vision is to make the search engine so powerful so that people would find and understand every single thing in the world. Visi Google ini ingin menjadi mesin pencarian bagi orang-orang untuk menemukan sesuatu, ya, untuk memahami sesuatu di seluruh dunia ini. Setiap apa saja yang ingin dicari itu ditemukan di Google. Kemudian kita coba kembali lagi. Visi itu berkaitan dengan manajemen dan kesepakatan eksekutif tentang visi dasar yang perusahaan berusaha untuk mencapai dalam jangka panjang dan sangat penting. Management and executive agreement on the basic vision for which the firm strives to achieve in the long run is critically important. Sebagaimana Fred David mengatakan bahwa visi is what do we want to become. Di sini diterjemahkan bahwa visi adalah suatu pandangan jauh ke depan mengenai cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu institusi atau organisasi atau perusahaan pada masa yang akan datang, sehingga dapat menjawab pertanyaan institusi organisasi ingin mencapai menjadi seperti apakah kita. Syarat penting sebuah pernyataan visi itu harus jelas, ya. Clear vision provide foundation for comprehensive mission statement. Bahwa visi itu memberikan dasar untuk pernyataan misi yang komprehensif. Jadi seluruh pernyataan misi itu endingnya adalah dapat mencapai visi. Hubungan antara visi dan misi, visi itu dibangun terlebih dahulu, vision statement developed first. Kemudian vision itu short atau preferably one sentence, pendek dan sebaiknya hanya satu kalimat. Kemudian broad management involvement, melibatkan manajemen yang luas. Dari data yang ada mengindikasikan bahwa 90% dari semua perusahaan telah menggunakan pernyataan misi dalam 5 tahun sebelumnya. Jadi masih menggunakan misi 5 tahun sebelumnya, ya. Jadi dari data-data sekarang mereka masih memiliki misi 5 tahun sebelumnya. Ketika visi menunjukkan what do we want to become, sedangkan misi what is our business about, ini berkaitan dengan pernyataan tujuan yang abadi yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain yang serupa. Nah, ini misi juga merupakan deklarasi alasan organisasi untuk menjadi apa. Kemudian statement misi merupakan
pernyataan kepercayaan, kemudian pernyataan tujuan, pernyataan filsafat, pernyataan prinsip-prinsip bisnis, dan mengungkapkan apa yang diinginkan oleh organisasi dan siapa yang ingin dilayani. Mission statements essential for effectively establishing objectives and formulating strategies. Penting untuk menetapkan tujuan secara efektif dan merumuskan strategi. Jadi setelah menentukan visi, perlu menentukan misi untuk menetapkan tujuan dan perumusan strategi. Karena pentingnya dari visi dan misi, many organizations develop both vision and mission statement. Banyak organisasi yang mengembangkan pernyataan visi dan misi karena profit and vision are necessary to effectively motivate the workforce. Selain keuntungan, visi itu juga merupakan hal yang penting untuk memotivasi tenaga kerja secara efektif. Kemudian, shared vision creates a commonality of interest. Untuk berbagi visi itu dapat menciptakan kesamaan kepentingan, sehingga karyawan itu bisa lebih harmoni dan bersemangat untuk mencapai suatu visi perusahaan yang diambil menjadi visi karyawan. Hal yang diperhatikan oleh perusahaan dalam developing vision and mission atau membangun visi dan misi, yaitu clear mission is needed before alternative strategies can be formulated and implemented. Misi yang jelas itu diperlukan sebelum strategi alternatif dapat dirumuskan dan diimplementasikan. Important to have a broad range of participation as possible among managers in developing mission. Penting untuk memiliki partisipasi ya dari seluruh para manajer dalam mengembangkan misi supaya misi tersebut diformulasikan dengan baik dari berbagai sudut pandang, ide dan pendapat para manajer. Pentingnya misi perusahaan itu harus bersifat jelas, kemudian sifat misi, berbagai komponen pernyataan misi sebagai berikut. Misi yang jelas. Misi merupakan titik awal untuk perencanaan tugas-tugas manajerial dan di atas semuanya untuk perancangan struktur manajerial sehingga misi menjadi fondasi bagi prioritas strategi, rencana, dan penugasan kerja. Pernyataan misi yang jelas sangat penting untuk menetapkan tujuan dan perumusan strategi. Ya. Menurut King dan Cleland, merekomendasikan perusahaan untuk mengembangkan pernyataan misi karena alasan sebagai berikut. Memastikan tujuan dasar organisasi, memberikan basis dan standar untuk mengalokasikan sumber daya di organisasi, menciptakan kondisi dan iklim organisasi yang umum, menjadi titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi, memfasilitasi penerjemahan tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan penugasan hingga elemen tanggung jawab dalam perusahaan, memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan untuk menerjemahkan tujuan dasar menjadi tujuan dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Sekarang kita melihat Amazon. Visi dari Amazon, to be Earth's most customer-centric company, untuk menjadi perusahaan yang paling dituju oleh para pelanggan di muka bumi. Di sini memiliki misi, our mission is to continually rise, untuk selalu tumbuh. The part of the customer experience, untuk meningkatkan experience atau pengalaman pelanggan by using the internet and technology to help customers find, discover,
and buy anything. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menggunakan internet IT, untuk menolong pelanggan menemukan ya dan membeli sesuatu, and empower businesses, dan memberdayakan semua bisnis and content creators dan para pencipta konten to maximize their success, untuk meningkatkan kesuksesan mereka. Jadi di sini misinya, kemudian untuk menjadi the most customer centric company. Ya, di sini meningkatkan customer experience dan menggunakan teknologi to find, discover, buy anything, untuk menemukan ya, membeli sesuatu, mencari sesuatu, kemudian membelinya, ya, kemudian menolong untuk para pebisnis atau pencipta konten untuk memaksimalkan kesuksesan mereka. Sehingga dengan visi dan misi tersebut membangkitkan perasaan dan emosi positif, memotivasi pembaca untuk bertindak, ya, menimbulkan kesan bahwa perusahaan itu sukses, kemudian memiliki arah, kemudian memiliki dukungan, serta kalau kita join dalam perusahaan tersebut merupakan sebuah investasi. Menurut Fred R. David, bahwa pernyataan misi itu harus reflect judgment and future growth. Artinya mencerminkan nilai pertumbuhan di masa depan. Kemudian provide criteria for selecting strategies, memberikan kriteria untuk memilih strategi dasar dan menghasilkan menyaring opsi strategi dinamis dalam sebuah orientasi, yaitu di sini menggunakan teknologi untuk mencapai visi tersebut, ya. Selanjutnya mengenai komponen misi, ada 9 komponen, yaitu customers, product and services, kemudian markets, technology, and survival, growth, profitability, philosophy, self-concept, concern for public image, concern for employees, yaitu dengan kata lain adalah pelanggan, produk dan layanan, kemudian pasar, teknologi, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan keuntungan, filsafat, konsep diri, kepedulian terhadap citra publik, dan kepedulian terhadap karyawan. Komponen misi kita dapat aplikasikan untuk mengevaluasi pada salah satu misi perusahaan Pepsi. Ya, di sini perusahaan Pepsi memiliki misi yaitu untuk to increase the value of our shareholders' investment. We do this through sales growth, cost control, and wise investment resource. We believe our commercial success depends upon offering quality and value to our consumers and customers, providing products that are safe, wholesome, economically efficient, and environmentally sound, and providing a fair return to our investor while adhering to the highest standards of integrity. Yaitu untuk meningkatkan nilai investasi pemegang saham, ya, kami melakukan ini melalui pertumbuhan penjualan, kontrol biaya, sumber daya investasi yang bijaksana. Kami percaya bahwa keberhasilan komersial kami tergantung pada penawaran kualitas dan nilai kepada konsumen dan pelanggan kami. Menyediakan produk yang aman, sehat, efisien secara ekonomi dan ramah lingkungan, dan memberikan pengembalian yang adil kepada para investor kami sambil mematuhi standar integritas tertinggi.
Dari misi tersebut, apakah ini mengandung komponen-komponen organization dari misi organisasi. Yang pertama menyebutkan tentang customers, yes. Ya, menyebutkan tentang product service, no. Ya, menyebutkan pelanggan, no, ya. Kemudian apakah menyebutkan growth dan profitability, yes. Apakah menyebutkan teknologi, no. Ya, ini kita mengevaluasi PAPSI. Belum memiliki standar kriteria komponen Fred R. David.